Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Karena dengan berdoa, semoga pelajaran kita diberi keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. yuk, kelasnya silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak masuk? Ada di rumah, Pak. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dengan menyanyi di sini senang, di sana senang. Ayo, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Oke, karena semua sudah bersemangat, apa kalian siap untuk belajar hari ini? Silakan dibuka buku tulisnya. Ya. Mungkin ada yang ingat apa pelajaran kita kemarin? Mengenal perbedaan sebagai rahmat Allah, mengenal perbedaan sebagai rahmat. Nah, untuk materi selanjutnya kita belajar tentang menyambut usia balik. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengemukakan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, dapat membuat mind mapping sederhana mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih, ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bertanggung jawab dan taat beribadah. Nah, untuk selanjutnya tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, oke. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Sudah? Oke. Berada di fase mana kalian kira-kira? Berada di fase mana? Yang fase pertama ada bayi, kedua balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan kakek-kakek. Mau tahu di sini ada yang kakek-kakek? Tidak Ada. Yang dewasa? ada. Ada. Yang remaja? Berapa remaja? Usia 15 tahun. Yang usianya merasa 15 tahun ada nggak di sini? Tidak ada. Yang anak-anak? Kalian ada anak-anak ya. Coba sekarang dihitung berapa umur kalian dari yang umur 10, umur 9, 11, 12, 12 nggak ada ya, 13 nggak ada ya. Nah, berarti masih usia kira-kira umur 9, 10, 11. Nah, sebelum lanjut ke pelajaran balik, ada yang tahu apa itu balik? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Belum. Oke. Karena belum tahu, mari kita jelaskan di sini sama-sama belajar.
pengertian apa itu balik. Balik merupakan istilah dalam hukum Islam. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang berarti sampai, ya. Maksudnya telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Di sini ada gambar. Nah, coba Ananda Adiba sama Ataya. Ananda Iba sama Ataya membaca gambar berikut. Tiba jadi bapaknya, Ataya menjadi anaknya. Yuk. Ayo kita ke masjid. Apa belum habis sholat? Kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak belum dewasa. Katakan tidak akan sedang aku masih SD. Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya. Tingkat sekolahnya Tentu. tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku ingin baca tanda-tanda balik itu. Nah, karena aku ingin baca tanda-tanda balik, mari kita bersama-sama belajar tanda-tanda balik. Untuk laki-laki, dewasa itu atau balik telah mencapai usia 15 tahun atau ketika belum usia 15 tahun sudah mengalami mimpi basah. Sedangkan untuk perempuan berusia 9 tahun ke atas atau sudah mengalami menstruasi atau haid. Kalau bahasa kitanya di sini namanya halangan. Nah, mungkin di sini ada yang punya pengalaman orang tuanya halangan, pernah melihat, pernah bilang orang tua, ibu lagi halangan gitu. Ada pernah lihat? Tahu, dengar? Ya. Pernah dengar. Mungkin di sini ada yang sudah halangan? Dengar. Nah, oke. Berarti masih belum dewasa ya. Masih, kalau kita ibadah itu masih belum wajib, tetapi wajib dilatih, harus dilatih ibadah. Nah, selanjutnya ini ada biologi ini hari kedua ini. Adapun ketika kalian misalkan sudah mimpi basah nih, sudah mimpi basah ataupun sudah haid, sudah menstruasi, itu namanya sedang berhadas besar. Berhadas besar. Hadas besar itu ada larangannya. Larangannya apa? Yang pertama, melaksanakan sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, berpuasa. Nah, kalau seandainya nih kalian sudah, misalkan yang itu khususnya perempuan ya, pas lagi bulan puasa, ketika puasa dapat setengah hari, terus haid atau menstruasi atau halangan, boleh puasanya dibatalkan, boleh langsung berbuka puasa. Karena ketika haid itu puasanya tidak sah. Ketika kalian mengalami haid atau mimpi basah, itu sedang berhadas besar. Orang yang berhadas besar itu harus untuk bersuci. Orang yang berhadas besar itu untuk bersuci harus melaksanakan yang namanya mandi wajib. Nah, apa itu mandi wajib? Mandi wajib adalah menyiramkan atau menuangkan air yang suci. Itu boleh air sumur, boleh air pam, boleh air hujan, ke seluruh badan secara merata dengan berniat di dalam hati, ya. Berniat doa saya, niat saya mandi wajib, ya. Ke seluruh badan dengan tata cara tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Nah, tata cara mandi wajib itu yang pertama mencuci telapak tangan dulu. Yang kedua cebok. Nah, ini cebok ya. Cebok dulu, dicebokin.
Tahu cebok kan? Tahu cebok. Yang ketiga, mencuci tangan kiri dengan sabun. Selanjutnya berwudu dengan sempurna. Setelah itu baru mandi, dari rambut sampai kaki semua disiram. Siram pakai air yang suci. Boleh langsung nyebur kali, semua boleh. Boleh pakai air mandi, boleh mandi di sumur. Boleh mandi juga di air pam, di kamar mandi boleh, di air hujan juga boleh. Nah, oke. Untuk orang yang sudah balik itu disebut mukallaf. Nah, apa itu mukallaf? Ada yang tahu mukallaf? Orang mukallaf itu sama dengan orang yang dewasa, ya, orang yang sudah dewasa. Nah, orang yang dewasa itu diwajibkan melaksanakan perintah agama dan melaksanakan larangan agama atau larangan Allah. Terkadang istilah mukallaf dianggap memiliki makna sama dengan balik. Nah, ketika kita dewasa, maka ketika sudah balik atau dewasa, maka sholat itu menjadi wajib, puasa menjadi wajib, taat kepada orang tua menjadi wajib. Tanda-tanda balik. Oke, ngerti ya, paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham, kita buat kelompok. Silakan dibuat kelompoknya.
Akan mengidentifikasi tanda balik dari ilmu fikih. Nah, sekarang siapa sudah siap? Tugasnya sudah siap? Kelompoknya? Ya, silakan di mulai ke depan. Ya. Satu-satu. Oke, karena sudah siap, mungkin ada yang mau mempresentasikannya di kelompok 1. Ayo, silakan. Ya. Di sini, di belakang. Nah, tuh, silakan dibaca. Oke. Disorot harus ini. Dari sini. Oke, silakan dipresentasikan. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tanda balik laki-laki telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi besar. Tanda-tanda balik bagi perempuan telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi. Oke, bagus. Silakan duduk. Kelompok 2, silakan. Presentasikan. Warnanya sini ya. Nah, di sini biar nampak mukanya. Nah, sambil dibaca, Tidak sini. Nah, oke. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tanda balik bagi laki-laki telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Tanda balik bagi perempuan telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan. Oke. Bagus, kasih tepuk tangan untuk kawannya semua. Itu tadi materi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Itu ilmu fikih ya. Ilmu fikih. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kesimpulannya, tanda balik ilmu fikih bagi laki-laki yang pertama tadi apa? Sudah mengalami mimpi basah. Yang kedua, berusia 15 tahun ke atas. Bagi perempuan sudah mengalami menstruasi dan sudah berusia 9 tahun ke atas. Nah, oke. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.